Hai semuanya, perkenalkan nama aku Devi Mutiara. Aku di sini mau sedikit sharing nih tentang bagaimana sih demokratisasi di Somalia dalam 5 tahun terakhir. Oke, jadi sebelum kita masuk pada bab bahasan yang pertama, aku mau ngejelasin sedikit nih tentang negara Somalia ini. Negara Somalia ini berada di antara Teluk Eden dan di sebelah utara Laut India Timur. Negara Somalia ini merupakan negara bekas jajahan Inggris dan Italia. Namun pada tahun 1960, Somalia mendapatkan hak kemerdekaan yang diberikan kepada Inggris dan Italia. Somalia ini memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang, karena Somalia terus berjuang untuk membangun kembali negaranya agar dapat berfungsi setelah runtuhnya rezim otoriter pada tahun 1991. Oke, sekarang kita masuk pada bab bahasan yang pertama, yaitu bagaimana sih level demokrasi di negara Somalia. Nah, menurut freedomhouse.com menyatakan bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini, level demokrasi di negara Somalia berada di angka 7/100. Skor tersebut dinilai sebagai nilai demokrasi yang buruk, sehingga dikatakan tidak adanya kebebasan demokrasi di negara Somalia. Skor 7/100 ini didukung dengan angka 1/40 untuk political rights dan 6/60 untuk nilai civil liberties. Next, kita masuk pada bab bahasan yang kedua, yaitu apakah pembangunan ekonomi berdampak bagi demokratisasi di negara Somalia. Konflik yang berkelanjutan di Somalia tentunya menghalangi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Pihak rezim yang berkuasa ini mempersulit segala kegiatan perekonomian bagi masyarakatnya. Belum lagi ditambah dengan oknum-oknum yang melakukan kegiatan korupsi di dalam badan pemerintahannya ini. Sehingga hal-hal tersebut membuat pertumbuhan ekonomi di Somalia tidak berkembang. Konflik ini juga diperburuk dengan keadaan ekonomi dan kediktatoran yang dimiliki oleh Syed Barre yang mengakibatkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Somalia. Selanjutnya kita masuk pada bab bahasan yang ketiga, ini apa faktor sosial yang mempengaruhi demokrasi di negara Somalia. Faktor sosial dalam mempengaruhi demokratisasi ini salah satunya seperti keinginan masyarakatnya untuk mendapatkan kebebasan. Adanya perbedaan status dan pendapat pada masyarakat bisa mempengaruhi demokratisasi. Namun di Somalia masih sangat mungkin ditemukan ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terjadi setiap harinya. Di Somalia ini masih ditemukan pernikahan paksa terhadap anak-anak. Banyak masyarakat yang mengalami tekanan sosial sebagai imbas dari paksaan tersebut. Kekerasan seksual juga terus terjadi dan menjadi fokus permasalahan utama bagi para pengungsi di Somalia. Pelakunya termasuk pasukan pemerintah dan anggota milisi. Yang selanjutnya di sini bagaimana sih gerakan sipil di negara Somalia? Nah, jadi salah satu gerakan sipil yang terjadi di Somalia adalah Somalia Salvation Democratic Front, yang mana ini dibentuk oleh beberapa kolonel dari klan Majertine yang berhasil melarikan diri ke luar negeri. Selain itu juga terdapat gerakan oposisi untuk melawan rezim Syed Barre yang dibentuk oleh klan Ishaq dengan nama Somali National Movement, serta klan Hawiyah yang membentuk unit Somali Congress yang juga didukung penuh oleh SNM. Selanjutnya, di sini bagaimana sih pelaksanaan pemilu di Somalia? Pada April 2021 yang lalu, Parlemen Pemerintahan Somalia memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Muhammad Abdullah. Hal tersebut terkesan menunda-nunda pemilihan umum yang seharusnya diselenggarakan. Namun pada 2022, Somalia berhasil mengadakan pemilihan presiden kembali yang telah tertunda lama. Pemilihan kali ini diikuti oleh 39 calon, salah satunya seorang anggota parlemen perempuan yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Somalia, yang mana juga dia ini ikut bersaing. Oke, sekarang masuk pada bab bahasan yang terakhir, yakni bagaimana sih analisis saya terhadap demokratisasi di Somalia tersebut. Sebenarnya terdapat beberapa faktor yang memperhambat demokrasi terwujud dalam sebuah negara. Salah satunya ini adalah faktor politik, yang dimana Somalia setelah runtuhnya rezim Syed Barre mengalami keterpurukan ekonomi dan menjadi salah satu negara yang paling miskin dan paling minim dalam menghasilkan sumber daya alam. Oleh karena itu, Somalia belum dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis. Sekian dari saya, apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.